Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevita Safitri Handayani dengan NIM 2022 1032 0311 057. Di sini saya akan menjelaskan materi IK3 bab 1, yaitu Gerakan Islamisasi Nusantara. Di situ ada 3 materi. Yang pertama yaitu ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada 4, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama J.P. Schnepel dan didukung oleh Christian Snow-Hurgronje. Teori ini menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh Snow-Hurgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samurai Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297, makam Maulana Malik Ibrahim, yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Dan juga teori ini ditentang oleh Morrison, seorang jurnalis asal Australia, yang mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat, hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Lalu yang kedua yaitu ada teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hussein Jayadiningrat dan Umar Amar Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus karena awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya, pada peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara tabwik di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafi. Teori ini juga didukung oleh beberapa bukti yang lain, seperti penggunaan gelar syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun teori ini memiliki kelemahan karena menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dari dunia Islam. Lalu yang ketiga itu ada teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukim muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya yaitu Raden Patah atau Raden Demak yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, lalu masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, kelemahan teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina masuk kedatangan Islam ke Indonesia. Lalu yang keempat itu ada teori Arab. Teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, yaitu Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab yang digunakan
itu adalah gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Namun, teori Arab memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran di Indonesia. Lalu materi yang kedua itu ada tahapan perkembangan Islam di Nusantara. Secara umum, tahapan perkembangan Islam di Nusantara dari abad ke-13 sampai dengan awal abad ke-20 dapat dikelompokkan menjadi 5 fase, yaitu yang pertama ada pada abad 13 sampai 15 Masehi. Fase ini merupakan tahapan kepemulukan Islam secara formal. Fase ini yang ditekankan adalah pengenalan dasar-dasar kosmopolitanisasi Islam dan ketentuan dasar-dasar syariat serta fikih. Lalu tahapan yang kedua yaitu dimulai pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Periode ini merupakan periode Islamisasi Kepulauan Melayu dan berbagai pelosok Nusantara. Tradisi intelektualisme mulai terbentuk seperti penulisan buku-buku agama dengan menggunakan bahasa Melayu. Dalam fase ini, pengaruh tasyawuf sangat dominan. Lalu yang ketiga itu ada dimulai abad 17 sampai akhir 17 Masehi, yaitu tahapan penyempurnaan pemahaman ajaran Islam dan berkembangnya tradisi intelektual. Pada masa ini, kita menyaksikan berkembangnya penulisan sastra-sastra serta buku-buku keagamaan dengan menggunakan bahasa Melayu. Pokok-pokok yang dibahas meliputi fikih ibadah, muamalah, fikih duali atau ketaatan negaraan, syariah, usuluddin, ilmu kalam, tasyawuf, akhlak, filsafat, tafsir Al-Quran, al-hadis, ensiklopedia, tata bahasa atau nahwu sorof, dan lain-lain. Lalu yang keempat, itu dimulai dari abad ke-18 sampai ke-19 Masehi. Periode ini terjadi penekanan atau ortodoksi terhadap syariah. Hal ini mendorong berkembangnya ajaran tarikat. Pemurnian ajaran Islam sangat efektif sebagai agama integratif atau pemersatu bangsa. Lalu tahap yang kelima, yaitu dimulai dari awal abad ke-20 Masehi. Fase ini dinamakan fase perkembangan atau tajdidi. Pada periode ini, gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Lalu materi yang ketiga yaitu corak keragaman Islam di Nusantara. Islam Nusantara ialah keragaman Islam yang bercorak budaya, yang dalam artian budaya tersebut terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam seperti keluhuran budi pekerti, toleransi, keadilan, dan kesantunan. Corak keragaman Islam salah satunya bisa dicontohkan seperti Wali Songo sebagai penyebar agama Islam dengan memadukan tradisi kultur yang masih melekat di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, sehingga dakwanya diterima dengan baik. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut NU yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 dengan mengajarkan keterbukaan pada budaya lokal. Kemudian ada Kemuhammadiyahan yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912 yang menggunakan pendidikan sebagai sarana dakwahnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.